Sejak umur waktu itu kalau tidak salah kelas 3 SD itu saya memang spontanitas diminta oleh guru-guru. Pada waktu itu saya belum mengenal dunia wayang, cuman saya senang. Guru-guru meminta, ya cobalah Chris, kamu wayang ya, main wayang gitu 1 jam 2 jam. Pada waktu itu kakek saya memang seorang dalang, masih menjabat sebagai sudah pensiun. Dan di sana kita coba, saya matur ke mbahku, gimana kung ini kita disuruh wayangan, ya wis saya belajar. Nah disitulah saya mulai mendalami wayang, saya belajar wayang dengan langsung dari kakek sendiri. Akhirnya kelas 3 itu saya pentas di Min Malang 1, sampai akhirnya terus setiap tahun jadi rutinitas, sampai juga di Hardiknas saya juga ngisi di Kota Malang. SMP sempat vakum sampai SMA karena mbahku sendiri mulai kondisi kesehatan sudah tidak fit lagi kayak itu. Terus baru kita bangkit lagi SMA lulus. Jadi baru-baru ini aja saya mulai lagi. Ternyata respon dari seniman-seniman lainnya, respon dari keluarga, respon dari masyarakat luas kok bagus. Ya udah, dia lancar sampai sekarang. Padahal dulu ya saya itu belajar wayang kalau lumrahnya orang itu 3 tahun 2 tahun baru bisa berani pentas. Saya itu dituntut waktu itu hanya 2 bulan sudah pentas 1 malam suntuk. Itu waktu kelas 3 SD? Itu sudah kelas yang saya kelas 3 yang mau lulusan tuh, udah lulusan iya. Jadi hari ini ospek misalnya ya, ospek 3 hari itu PK2 maba, besoknya itu ada wayangan. Jadi 3 hari PK2 maba, hari ke-4 wayangan, hari ke-5 tepak. Iya dulu kan waktu di SMA itu kan ada SSH, itu kan kamu juga ya gitu. Iya, kalau ke SSH itu memang ya saya anggap itu mainan ya. Mainan ya, saling ngisi-ngisi aja waktu itu. Cuman juga respon dari sekolah bagus, sampai sekarang pun di SMA 8 tetap dikembangkan, ada wayangan terus. Mereka sekarang juga mau beli properti wayang, nyicil. Jadi apa yang saya tanam dulu itu loh, dengan ya gimana, pertama ya mesti ada yang debat, ada yang pro dan ada yang kontra. Wayang ini waktunya banyak, panjang gini rabiat. Ya ternyata hasilnya bagus, ya udah dilanjut terus sampai sekarang. Ini malah jadi program tetap dan rencana malah mau jadikan salah satu masuk ke kurikulum wayangan. Jadi pergerakan wayang dalam sejarah pewayangan di Nusantara ini memang cerita epik Hindia itu tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Memang kalau kita lihat cerita wayang itu ada 2 versi. Ya, ada 2 cerita, yaitu cerita tentang Ramayana dan Mahabharata. Ramayana itu berkisar antara zamannya Rama dan Sinta. Jadi itu zamannya sendiri lebih tua dari Mahabharata. Kalau Mahabharata itu menceritakan Pandawa hingga dari Broto, dari Prabu Barata sampai para Pandawa, sampai anaknya Pandawa itu Prabu Parikesit. Jadi kalau Ramayana itu ya tahu-tahu pernah lihatnya yang Rama Sinta itu ceritanya Ramayana. Ada lagi cerita tentang Mahabharata. Mahabharata ini lebih muda daripada Ramayana. Di situ mulai dari keturunan Rama ini ada Prabu namanya Prabu Baroto. Ini punya anak. Sampai akhirnya inilah menjadi leluhur Pandawa. Pandawa ini akhirnya kan sama Kurawa perang Bratayuda. Nah, sampai anak dari Prabu Puntadewa Parikesit jumeneng Nalendra menjadi raja. Ceritanya berkisar itu. Tapi kan memang perkembangannya wayang, pagelaran wayang kulit sendiri itu memang telah ada di bumi Nusantara ini sekitar 35 abad yang lalu. Itu sudah ada. Apakah berwujud kulit? Belum.
Belum. Pada waktu itu memang masih berwujud pertama itu wayang relief. Wayang relief itu seperti kita lihat di candi-candi, itu ada ukir-ukiran, itu wayang benernya juga. Jadi wayang itu artinya bayang-bayang. Jadi adalah suatu bayangan manusia, perlambang manusia. Bagaimana pola kehidupan, bagaimana pola masyarakat, ya toh, bagaimana pola politik, pola kesenian masyarakat, pola spiritual masyarakat pada waktu itu ya memang diceritakan dalam sebuah kisah. Ya kalau sekarang sinetron gitulah, ya toh. Ya cerita masyarakat sekarang, memang terlalu lebay menurut saya. Heboh sendiri deh. Lah, setelah wayang relief ini menghadapi suatu masalah, kalau jelas relief itu kan nggak bisa dibawa kemana-mana, nggak fleksibel gitu loh, ribet, dan dia nggak bisa berbicara, ya kita kayak lihat suatu benda mati. Relief akhirnya pada waktu kerajaan Demak itu mulai digagas adanya wayang beber. Jadi relief-relief tersebut itu dilukis, digambar kembali di sebuah kain. Jadi seorang dalang zaman dulu itu dia nggak bawa wayang, nggak bawa sindeng segala macam, dia bawa gambar. Jadi kayak kalau sekarang kayak orang main ke TK gitu, dia bawa gambar, dibuka gambarnya, diceritakan. Jadi wayang nggak gerak, hanya berwujud gambar. Adegan pertama selesai, digulung lagi, ganti adegan kedua, adegan kedua selesai, ganti lagi adegan ketiga, seterusnya gitu. Lah, karena masyarakat melihat kok kurang menarik ya, terlalu diem, terlalu wayangnya ndak bisa gerak, akhirnya digagas lah dulu itu ada wayang kulit. Itu baru ada wayang kulit yang memang didesain itu sebagai pertunjukan bayangan. Jadi kalau zaman dulu itu, kalau sekarang kan wayang itu orang penonton lihat dari depan ya, dari depan layar. Kalau dulu malah enggak, dari balik layar malah. Jadi dilihat itu bayangannya. Dan enggak lihat seindah, enggak lihat apa-apa, sudah lihat bayangannya aja. Nah, terus setelah wayang kulit itu dianggap gerakannya sudah bagus ya, gerakannya sudah bisa gerak, sudah bisa omong, cuma kok kurang hidup, kurang nyata. Dikembangkan lagi namanya wayang wong. Wayang wong. Karena wayang wong sendiri itu pertunjukan ningrat, dulu itu hanya bisa dinikmati oleh kalangan keraton. Kalau kalangan rakyat biasa tidak bisa nikmati. Rakyat juga ingin suatu pertunjukan seperti wayang wong. Muncullah ludrukan, ketoprak, gitu, seperti itu. Jadi kalau kita melihat dari jenis wayang sendiri itu ada sekitar 13 wayang. Wayang Purwo ini, Purwo itu artinya zaman dahulu, jadi purba itu. Menggambarkan periode zaman pertama kehidupan, menggambarkan cerita kitab Mahabharata dan pokok cerita Bratayuda atau Ramayana tadi juga masuk dalam wayang Purwo sini. Yakni kalau Bratayuda itu prasaudara antara sesama darah Barata, Prabu Barata, antara Pandhawa dan Kurawa tadi itu. Jadi cerita wayang Purwa ini dulu diciptakan oleh Prabu Jayabaya, Raja Kediri pada waktu itu, yang kemudian setelah mengalami zaman Majapahit dan Demak berubah bentuk serta bahannya sehingga berwujud seperti sekarang ini. Kalau dulu itu bukan kulit, dulu kayak jerami, ayaman jerami dulu itu. Jumlah keseluruhan kalau dari tokoh wayangnya itu zaman dulu itu ada 400 sampai 500 wayang. Wayang ini diciptakan oleh Sri Sultan Mangkunegara keempat itu di Keraton Surakarta. Ceritanya itu melanjutkan cerita wayang Purwo. Kalau Bratayuda itu sampai Prabu Parikesit, wayang ini menceritakan Prabu Parikesit seterusnya. Ya, jadi sampai zaman kerajaan Jenggala Kediri.
Jadi mulai dari Parikesit sampai raja sampai raja dari Jenggolo di Kediri. Yang menciptakan wayang ini Sunan Giri. Jadi pada waktu zaman kewalian, waktunya itu tidak selang lama dengan adanya wayang Madya tadi itu. Yaitu sejak zaman Jenggolo Kediri tadi sampai zaman kerajaan Pajajaran. Ya, wayang kerucil atau wayang klitik. Wayang kerucil ini ukurannya lebih kecil dari wayang-wayang biasanya. Kalau wayang lainnya tuh kadang-kadang kan besar-besar gitu ya. Kalau wayang kerucil ini kecil-kecil. Dan itu berkisar ceritanya mulai dari kerajaan Pajajaran tadi sampai akhir kerajaan Majapahit. Bahannya pun itu bukan dari kulit, tapi dari kayu, wayang kerucil ini. Dan jumlahnya hanya 70 buah wayang kerucil. Wayang ini diciptakan juga belum lama benernya. Dan itu pada zaman Sri Pakubuwono ke-5. Jadi itu sebelum kemerdekaan lah. Itu baru menggambarkan tentang kerajaan Demak, Pajang sampai Mataram. Ya Mataram kan sebelum Jogja Solo ya toh. Yeah. Mataram. Sampai dengan Kertosuro. Jadi di situ kalau di sejarah itu kan ada namanya Kapten Tak ya. Pernah dengar? Itu jadi sudah mulai penjajahan, sudah masuk ke zaman penjajahan tuh ada di wayang ini. Jadi kalau di wayang Purwo itu kayak raksasa buto gitu. Kalau di wayang ini sudah mulai musuhnya itu company. Oh. Jadi isi ceritanya sejarah kerajaan Demak sampai dengan Mataram habis. Jadi Demak sampai Mataram. Wayang ini juga biasanya digunakan untuk menggambarkan perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi di sini bisa untuk menceritakan itu juga. Wayang golek itu masih ada sampai sekarang. Yang lainnya sudah. Jadi yang masih eksis sampai sekarang itu wayang golek, wayang Purwo itu sama wayang golek. Iya. Yang lainnya sudah jarang kita temui. Kalau wayang golek ya itu toh yang dari kayu itu, ya toh. Cepot itu tuh. Wayang golek itu bisa digunakan untuk menceritakan wayang Purwo juga bisa, digunakan untuk menceritakan wayang Madya juga bisa, wayang klitik juga bisa. Itu zaman perjuangan itu. Jadi lakonnya tergantung juga. Jadi ada di sini tuh menceritakan riwayat Menak itu. Jadi ketika zamannya Betal Jemur ada Makno. Itu kalau yang pencipta primbon itu. Jadi primbon itu ada primbon Betal Jemur, primbon ada Makna. Ini menciptakan riwayat tentang itu. Jadi wayang kancil ini khusus untuk pertunjukan anak-anak. Jadi menceritakannya itu epik binatang-binatang gitu. Fabel ya. Fabel. Gue ngerti kuno masalah fabel. Jadi itu menceritakan yaitu waktu zaman perlawanan Belanda. Itu diceritakan di sana. Jadi mulai Pangeran Diponegoro, Sultan Agung semua ada di sana. Wayang-wayangnya ada. Nah, lihat kalau wayang wong, mana tahu? Yang tadi khusus keraton itu. Iya, jadi itu kalau sekarang sudah ada, sekarang sudah bisa di luar keraton pun juga sudah bisa. Sama kayak wayang orang ya. Wayang wong itu orang. Iya, wayang wong itu sama ya, wayang orang sama aja. Wong itu orang. Kelapa Jawa gitu. Kalau itu kan sudah kayak modern ya, sudah